Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang esa dan maha kuasa, yang senantiasa kita sembah, kita agungkan, kita muliakan, kita tinggikan, dan kita sujud meletakkan ya jidat kita ke tanah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Maka mudah-mudahan Allah mencatatkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan surganya. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang saya muliakan guru kita tercinta Al-Mukarram Yai Rafi atau Yai Toya Bening ya, beserta seluruh pengurus YPM Jawa Timur yang diwakili oleh Pak Wawan, Pak Toto, Pak Ibnu dan lain sebagainya, juga segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini adalah tazkiyatun nufus gitu ya, atau pembersihan jiwa gitu ya. Kita kalau bicara masalah pembersihan jiwa itu, kalau di Islam itu ada hadis Nabi yang terkenal, bunyinya begini: inna likulli syai'in soqala fa inna soqalatal qulub zikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersihnya ya. Kalau ibu-ibu mau bersihin lantai, ada sapu kan gitu ya, ada pel kan ya, mau nyuci piring ada sunlight misalnya gitu ya, ada spons buat bersihin piring gelas yang kotor ya, ada sikat ya, kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, pembersih hati adalah zikir kepada Allah. Maka kalau hati kita lagi galau ya, lagi gundah gulana, sedih, banyak masalah, hiburan kita yang bisa kita lakukan ya, bukan memanggil Roh Kudus seperti Bang Valen dulu kan gitu ya, tetapi berzikir kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat thayyibah, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Seperti contoh misalnya begini, nanti kita bareng-bareng kita praktekin ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo dicoba bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca, dikeluarin suaranya, jangan malu-malu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa seperti itu. Bisa juga yang lain ya, macam-macam kalimat thayyibah itu ya. Misalnya, wah kepanjangan Pak Ustaz, saya cuma hafal misalnya salah satu Asmaul Husna ya, ya Rahman gitu ya. Ya sambil zikir terserah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, irhamna, misalnya gitu ya. Apapun kalimat-kalimat thayyibah itu kita baca, maka ini akan membersihkan hati kita ya. Karena kalau masalah hati ini pembersihnya cuma satu, itu tadi, cuma berzikir kepada
Allah ini ya. Termasuk hati galau karena banyak hutang juga sama ya. Ada di sini yang nggak punya hutang? Hanya nggak ada ya, muka-muka ya berhutang semua, muka-muka bokek gitu ya. Ya. Ya, walaupun sedikit mungkin ya, tapi alhamdulillah kalau tidak ada yang tidak punya hutang sama sekali, alhamdulillah. Ibu-ibu minimal hutang arisan kan di RT ya, hutang uang kas ya kan, ya macam-macam lah ya. Nah, kemudian itu pembersih hati ya. Kalau pembersih harta apa kira-kira Bu? Ya zakat ya, zakat, infak atau sedekah ya, sedekah gitu ya. Monggo yang sudah wajib zakat ya bayarkan zakatnya ya. Kalau belum bisa jadi apa namanya itu mustahik muzaki ya, maka minimal latihan bersedekah dulu ya, infak sedekah ya sama. Nah, itu ya. Makanya kalau kita punya harta supaya bersih ya kita zakati gitu ya. Nah, kalau misalnya jiwa, cara membersihkannya gimana? Nah ini ya. Cara membersihkan jiwa itu ada dua ya. Yang pertama niat ya, innamal a'malu binniyah gitu ya. Jadi yang namanya sesuatu itu tergantung dari niatnya gitu ya. Ketika kita niat mau melakukan keburukan belum dilakukan, nggak dicatat sama Allah ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan baru niat sudah dicatat sama Allah ya, dicatat pahala maksudnya. Jadi kita niat berbuat buruk belum dilakukan nggak jadi tidak dicatat sebagai dosa. Kalau udah dilakukan baru itu dicatat sebagai dosa gitu ya. Tapi kalau niat berbuat baik belum dilakukan baru niat saja sudah dicatat sebagai pahala. Kalau dilakukan pahalanya double gitu ya. Nah setelah niat kemudian lakukanlah amal soleh yang banyak gitu ya. Kalau di Al-Quran innal hasanati yudhibnas sayyi'at ya. Sesungguhnya yang namanya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk ya. Nah jadi kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, kita harus menjaga niat kita. Niat ini harus betul-betul karena Allah ya, bukan karena yang lain ya. Jadi saya ikut taklim, ikut mabit malam hari ini bukan karena kepengen ya sekedar diakui sebagai muridnya gurunda kita Kiai Rafi gitu. Bukan cuma sekedar mau ya, misalnya dapat makan ya, bukan cuma sekedar mau mungkin iseng-iseng aja lah daripada di rumah malam minggu nggak ada kerjaan gabut gitu ya misalnya, enggak, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ikut mabit ini ya karena memang niatnya karena Allah. Maka kalau kita niatnya sudah benar karena Allah ya, itu akan dicatat sebagai pahala. Kok bukan cuma sekedar niat, benar-benar sampai sini, duduk di sini bareng-bareng, itu double-double itu ya. Dan itu akan menghapus dosa-dosa kita ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tazkiyatun nufus itu cuma dua ya, muaranya cuma dua. Yang pertama syirik, yang kedua dosa. Jadi membersihkan jiwa kita itu membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan dosa. Tadi syirik sudah dikupas sedikit sama Yai. Bagaimana kita harus menjaga. Allah itu pencemburu, bukan cuma ibu-ibu yang apa namanya posesif gitu kalau bahasa sekarang gitu ya, sama suaminya ya. Jadi HP suaminya mau di apa namanya kunci dengan berbagai macam pola pun ya, istrinya tahu gitu ya, harus di sepengetahuan istrinya gitu, harus dibuka gitu, harus dibaca sama istrinya, diperiksa segala macam. Itu kenapa? Pencemburu. Begitu juga suami punya sifat pencemburu. Nah Allah lebih pencemburu. Maka tadi kata Yai tadi, jangan berbuat syirik kepada Allah. Jadi yang mengotori jiwa kita karena kita berbuat syirik kepada Allah dan dosa-dosa kita. Nah ini ya, makanya kita harus bersihkan dengan cara apa? Niat yang baik, niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Yang kedua tadi ya, beramal soleh. Ya, beramal soleh seperti ini, mendengarkan taklim, ini salah satu amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk untuk membersihkan jiwa kita. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti ada satu yang menarik, ya, YPM ini ibarat apa namanya itu dokter, ya, dokter ahli jiwa, bahkan lebih canggih, lebih hebat daripada dokter spesialis penyakit jiwa gitu ya. Kalau dokter spesialis penyakit jiwa itu menangani
orang-orang yang sudah terkena gangguan jiwa. Kalau di YPM ini bukan ngurusi wong gendeng gitu ya, tetapi mengurusi berbagai macam manusia yang punya berbagai macam penyakit ya, kejiwaan, tetapi bukan penyakit jiwa ya, non penyakit jiwa klinis. Misalnya ya, mereka yang jadi mu'alaf ini kan penyakit kejiwaan ya. Orang jadi mu'alaf itu punya penyakit kejiwaan. Kalau penyakit kejiwaan, iya, dia dulunya bukan Islam, dia belum paham, belum mengerti bagaimana menjadi orang Islam yang baik ya. Dulu dia Tuhannya 3 misalnya ya, kalau dia yang Trinitarian gitu ya. Sekarang jadi Islam suruh menyembah Tuhan yang Esa, kan masih bingung caranya gimana gitu ya. Belum paham bagaimana sholat itu, baca Al-Quran itu ya. Ini harus dibimbing supaya apa? Jiwanya ya menjadi jiwa-jiwa yang tenang gitu ya, supaya menjadi jiwa-jiwa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah itu, murtadin juga sama ya. Begitu juga yang Islam dari lahir. Orang Islam dari lahir lebih banyak lagi penyakit-penyakit dalam jiwanya, dalam dirinya ya. Apa contohnya misalnya? Kalau penyakit yang sekarang sedang marak melanda ya, misalnya ya, ibu-ibu dulu ya, karena nanti gantian berimbang. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak itu bedanya kalau pegang HP. Kalau ibu-ibu itu paling gampang suruh foto ya, nggak dimintain foto, dia foto sendiri ya. Minuman dia foto buat status ya kan, ada angkot lewat dia foto buat status, apa aja dipoto sama dia ya. Kalau bapak-bapak biasanya kalau dipoto sama ibunya itu kepaksa karena takut sama ibunya ya, takut ibunya marah, akhirnya mau ya kan dipoto ya. Coba bapak-bapak kan gitu. Kalau anak laki-laki biasanya malu gitu ya. Kalau yang udah punya anak laki-laki udah mulai remaja, coba suruh foto masih malu, dia nggak mau, menghindar gitu ya. Nah itu sifat-sifat seperti itu yang sekarang banyak terjadi. Nah nggak kerasa ternyata kebiasaan ibu-ibu suka pasang status di WA itu membawa dampak pada jiwa ibu ya. Semakin kotor, semakin berpenyakit, semakin banyak dosa yang ditumpuk ya. Marah sama suaminya bikin status, wah nyindir suaminya. Suami yang baik adalah ABC, padahal ngaji aja nggak pernah. Tapi kalau sudah bikin status seolah-olah ngajinya seminggu bisa 7 hari berturut-turut gitu ya. Luar biasa, dalilnya keluar, cuma modal copy paste ya kan. Kenapa? Karena banyak cari di medsos yang begituan gitu ya. Tinggal ya yang bapak-bapak penyakitnya lain lagi gitu ya, karena terlalu sering disindir sama ibu-ibu, akhirnya apa? Mendingan ya cari pemandangan lain yang lebih indah di luar sana, kan begitu ya. Penyakitnya bapak-bapak apa? Ya itu yang sekarang sedang marak terjadi, yang Yai sindir tadi ya. Allah aja nggak boleh pencemburu, nggak mau diselingkuhi gitu ya. Kemarin saya di grup sempat diskusi, boleh nggak saya pakai kata selingkuh pada Allah? Saya bilang boleh, nggak apa-apa gitu ya. Karena memang kata-kata itu kan kalau sama Allah memang syirik gitu. Tapi hakikatnya kalau diumpamakan ke manusia, ya itu tadi, Allah nggak boleh diselingkuhi dengan Tuhan yang lain gitu ya. Nah bapak-bapak ini kan kebanyakan gitu ya, larinya kemana? Ya mungkin selingkuhannya bukan cuma perempuan bu, mungkin mancing kan itu kan ya. Ada ibu-ibu yang marah sama suaminya karena suka mancing gitu ya. Mungkin ya apa namanya tuh, senengannya nongkrong di mall misalnya gitu ya. Habis kalau pulang di rumah pusing gitu ya, udah nggak dibikin masakan gitu ya, nggak pulang lapar gitu ya, diomelin segala macam ya. Nah akhirnya larinya main sama teman-temannya ya, dan lain sebagainya. Nah tapi sekali lagi ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah, barangkali itu nggak terjadi sama jamaah YPM At-Tauhid ya. Jamaah YPM At-Tauhid insya Allah kegiatan mabit seperti ini rutin diadakan, maka keilmuannya terasah ya, sudah mulai sedikit lebih selangkah lebih maju ya. Jamaah YPM At-Tauhid itu bukan lagi manusia-manusia dunia, tapi sudah manusia-manusia akhirat. Artinya apa tadi? Yang terpenting dalam hidup bukan hidup dan matinya, tetapi bagaimana mengisi hidup ini untuk mencari bekal buat kematian. Itu yang penting kan begitu ya. Itulah tipikal jamaah YPM At-Tauhid ya. Bukan lagi cuma gila mencari dunia untuk kehidupannya, tetapi dia gila mencari akhirat. Untuk apa? Untuk memperbaiki dunianya, kan begitu
Ya. Nah makanya di YPM At-Tauhid konsep tazkiyatun nufusnya agak sedikit berbeda dari yang lain. Kalau jiwa kita ini mau mantep, ya, mau menjadi, kalau di Al-Quran tuh ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah misalnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau mau menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang tenang itu seperti apa? Ya, dia kalau dikasih ujian sama Allah, dia tidak ngedumel, ya, dia tidak menjerit, ya, dia tidak kemudian menyesal, dia tidak kemudian merasa Allah ini nggak adil sama dia. Ketika diuji sama Allah, ya, yang ada apa? Dia tetap istiqomah menjalankan kewajiban-kewajibannya sambil terus berdoa kepada Allah, semoga ujian ini berlalu, kan begitu, berganti menjadi nikmat yang lebih baik, kan gitu. Itu menjadi ukuran standar, ya. Nah ini yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap mudah-mudahan jamaah YPM At-Tauhid ini menjadi orang-orang yang berjiwa tenang. Kalau sudah disebut sama Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ya wahai jiwa-jiwa yang tenang, ganjarannya apa? Kata Allah irji'i, ya, kembalilah kamu kepadaku, pada Tuhanmu, ya, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan membawa ridhonya Allah, ya. Kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Maka kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam surga bersama hamba-hambaku yang lain, dan masuklah kamu ke dalam surgaku, ya. Jadi Allah yang manggil. Jadi besok kita masuk surga itu nggak usah, Bapak Ibu nggak usah nyari-nyari jalan ke surga. Mau masuk surga itu nggak usah repot-repot gimana caranya. Besok Allah yang ngasih undangan. Ini Valen, ya. Oh bukan Valen lagi sekarang, ya. Apa namanya? Soalnya akhirnya Umar. Ya. Wahai Umar, ya. Umar apa namanya, Mas Valen? Nama lengkapnya? Umar Al-Farisi. Wahai Umar Al-Farisi, gitu ya. Kamu dapat undangan khusus VIP, ya, dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Jadi Pak Toto nggak usah nyari-nyari jalan ke surga, ya, nggak usah repot-repot piye caranya bisa masuk surga. Kenapa surga itu nanti Allah yang undang, ya. Nah itu yang spesial. Kalau kita pergi ke Baitullah saja, kita pergi ke Mekah, ke Madinah, mau umroh, mau haji seperti Pak Edi kemarin, ya. Pak Edi mungkin kalau dihitung-hitung gajinya kerja, jangankan berangkat umroh, mungkin bayar utangnya aja belum cukup, gitu ya. Mungkin kan gitu kan. Kalau hitungan kasar matematik, kok kenapa bisa berangkat umroh? Kan begitu. Ini kan sesuatu yang mustahil secara akal manusia, secara matematis. Nggak usah Pak Edi, ya. Mungkin di sini semuanya sudah pernah mengalami banyak kejadian yang secara matematis kayaknya nggak mungkin, tapi buat Allah apa sih nggak mungkin, kan gitu ya. Nah begitu juga masuk surga itu istimewa. Yang undangan dari Allah itu antara lain, satu, berangkat ke tanah suci, kedua, masuk surga, yang ketiga apa? Masuk Islam, itu undangan dari Allah. Emang pernah Mas Valen ini merencanakan saya akan masuk Islam tanggal sekian tahun sekian, kan enggak? Ya, saya juga nggak pernah nyangka ternyata saya masuk Islam tanggal 1 Mei tahun 94, udah lama, ya. Jadi kalau Mas Valen ini Islamnya baru bisa dihitung pakai jari, ya, kalau saya udah berjari-jari gitu ya, udah puluhan tahun jadi Islam, karena masuk Islam sudah dari tahun 94 gitu ya, dan bukan mualaf lagi gitu ya. Jadi saya juga nggak pernah nyangka kalau saya bakal jadi Islam, apalagi sekarang duduk bareng sama beliau, Masya Allah. Ini guru saya tiap ketemu sama Yai ini jadi korban, ya, di brainwashing sama Yai ini, ya. Nggak ketemu, telepon tiap hari, diteleponin. Kalau udah telepon bisa setengah jam, 1 jam. Tapi alhamdulillah saya ini murid yang baik, ya. Pokoknya sami'na wa ata'na, dengerin Yai, ya, sambil apa? Sambil merekam. Oh ternyata bagus, ya. Saya bilang sungguh rugi, ya, sungguh rugi di YPM ini. Orang boleh kenal Yai, banyak kenal Yai, ya. Tapi ruginya kenapa? Kalau dia selama kenal Yai tidak mendapatkan ilmu yang berharga yang Yai punya, ya. Saya belum lama ketemu Yai, tapi alhamdulillah saya bisa jadi murid yang belajar, ya, dengan cepat. Saya setia, saya dengerin
Di pondok itu Yai kalau datang pondok tanya tuh Hasim ke pondok saya, itu kalau ngomong itu dari pagi, siang, sore, malam bersambung, itu bisa 2 hari 2 malam. Tak dengerin, sambil ngantuk-ngantuk, kadang-kadang dengerin aja. Ya, demi apa? Demi mendapatkan ilmu, ya. Nah, ilmu ini yang luar biasa, yang tidak ada di tempat yang lain. Ya, dan saya jadi Islam puluhan tahun, baru kali ini ketemu konsep yang begitu bagus di YPM At-Tauhid yang disampaikan oleh Yai. Nah, ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Makanya mabit kali ini sangat penting kalau kita mendapatkan ilmu dari beliau yang tidak ada, dijamin tidak ada di tempat lain. Ya, percaya dah sama saya gitu ya. Saya ini masuk Islam nggak kurang-kurang belajar di paling tidak 10 pesantren pernah saya datengin gitu ya. Kalau di harokah udah macam-macam harokah juga saya ikutin gitu ya. Kalau bicara ormas, apalagi yang ada label mu'alafnya, bukan cuma di YPM sebelumnya gitu ya, dari mulai Adimatea ya, dan yang lain lah, nggak usah saya sebut yang lainnya. Udah pernah saya ikutin gitu ya. Tapi baru di YPM At-Tauhid yang begitu hebat, punya konsep ya, kejemaahan yang luar biasa. Dan ini baru buat saya ya. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita kembali lagi bicara di YPM ini, kalau menurut YPM tazkiyatun nufusnya itu seperti apa? Nah, ini yang menarik ya. Nah, jadi kalau YPM At-Tauhid punya konsep tazkiyatun nufusnya agak berbeda ya. Bagaimana jiwa kita ini bisa tenang ya, bisa meraih ketenangan seperti yang dikatakan Allah tadi di surat Al-Fajr tadi ya, surat Al-Fajr ayat yang terakhir, yang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah tadi. Ya, yang pertama ya, rumusnya adalah kita ini harus hidup dalam sistem kejamaahan. Ya, jadi harus berjamaah, nggak bisa sendiri. Ya, kalau ditanya Ustadz Yusuf sekarang gabung di jamaah mana? Maka saya jawab, saya bergabung di jamaah YPM At-Tauhid. Nah, gitu ya. Mungkin kalau Ibrahim ditanya, ya gabung di mana? Ya di YPM juga. Selain itu di jamaah tablik misalnya. Itu juga salah satu ya sistem kejamaahan gitu ya. Nah, makanya di YPM ini mengajarkan kita hidup itu harus berjamaah. Nah, dari sekian banyak jamaah, entah itu NU, Muhammadiyah, ini kan juga jamaah ya, HTI kah, Salafi kah, ya, jamaah tablik. Mana yang menjadi pelabuhan kita kan itu ya, untuk menyandarkan hidup kita ini supaya jiwa kita ini menjadi tadi jiwa yang mutmainnah. Ya. Bagi saya YPM At-Tauhid lah ya, yang menjadi pelabuhan terakhir saya, tambatan hati saya untuk bisa mencapai derajat tadi, jiwa yang mutmainnah tadi. Kenapa? Karena di YPM At-Tauhid ini punya konsep kejamaahan yang berbeda dari yang lain. Ya. Apa perbedaannya? Nah, nanti sama Yai panjang lebar itu bisa dikupas itu. Ayat yang sering Yai sampaikan itu adalah surat Ali Imran. Ya, kenapa kita harus berjamaah gitu ya? Apa pentingnya berjamaah? Karena memang itu kewajiban dari Allah yang harus kita lakukan. Nggak boleh hidup tanpa jamaah, itu nggak bisa. Ya, sebab di Al-Quran tadi disebutkan Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah secara berjamaah ya, kepada hablahnya Allah secara berjamaah, jangan bercerai-berai. Begitu kata Allah. Nah, kemudian kalau begitu diantara semua jamaah-jamaah yang ada ini, kenapa kita harus memilih YPM At-Tauhid? Ya, sabar, nanti ada bukunya, buku tentang konsep kejamaahan YPM At-Tauhid. Ya. Di situ menerangkan kepada kita, ya jamaah YPM At-Tauhid, kenapa kita harus bergabung di sistem kejamaahan YPM At-Tauhid. Setelah tahu panjang lebar nanti, oh ternyata ya memang sistem atau konsep kejamaahan di YPM At-Tauhid ini paling keren di antara yang lainnya. Bahkan tadi saya siang sampai diskusi panjang lebar sama Yai, saya bilang karena memang yang diamanahkan untuk menuliskan konsep ini saya, dan untuk amanah berat saya disuruh membuat bukunya.
ya. Dan buku ini belum jadi-jadi. Kenapa? Saya bilang sama Yai ya, bahwa Yai ini punya konsep yang tidak biasa, sehingga saya harus belajar dari nol. Lain kalau Ustadz Handoko udah belasan tahun, mungkin Gus Nur sudah puluhan tahun jadi muridnya Yai, udah hafal itu sama berbagai macam ya yang disampaikan. Kalau saya kan saya gabung di YPM Tauhid ini tahun 2020 kalau nggak salah ya, jadi baru 3 tahun. Itu pun ya intensif ngaji mengenai sistem kejamaan ini sama Yai baru kurang lebih setahun aja ya. Jadi setahun itu apa yang bisa saya dapat gitu, mondok aja tuh ngelotok itu baru bener-bener mapan. Standar di pondok-pondok salaf NU itu 6 tahun baru mapan itu. Jadi kalau mondok di bawah 6 tahun itu nggak disebut mondok, namanya dolan ya kalau di pesantren NU. Makanya tanya berapa tahun kamu mondoknya, 2 tahun. Nah itu bukan mondok namanya ya, kamu main-main gitu ya. Tapi kalau berapa tahun mondoknya, 6 tahun, oh berarti hebat ya. Berarti dia sudah belajar macam-macam hal dari yang dunia nyata sampai dunia gaib gitu ya. Udah komplit gitu ya. Nah, jadi itu makanya konsep ini luar biasa bagus ya. Jadi ayat ini kemudian diramu sama YPM menjadi sesuatu yang menarik ya. Saya memang tidak mengungkap panjang lebarnya supaya apa? Semuanya pun punya rasa penasaran. Itu tadi saya bilang rugi kalau kenal Yai lama tapi nggak dapet ya intan berlian yang Yai punya ini gitu ya. Sementara saya yang baru 1 tahun aja gemes kepengen. Saya sampai kenapa tadi Pak Wawan bilang saya datang jadi peserta mabit paling awal. Saya bilang sama Yai, kebetulan saya itu rasan-rasan pengen ketemu Yai karena ada 3 pertanyaan, tadinya cuma 3 tentang buku ini yang mau saya tanyakan. Kalau cuma di telepon nggak marem ya, harus ketemu langsung. Saya mau berangkat pokoknya 1 hari sebelumnya, tapi Yai bilang wah saya sibuk, anak saya mau umroh segala macam. Berangkatnya malam aja, ini tadi malam tengah malam baru sampai, kemudian tadi pagi baru tadi siang ya baru ngobrol intensif sama Yai gitu ya mengenai apa tadi sistem buku tadi ya. Nah jadi Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa sistem kejamaan yang ada di YPM Tauhid ini, sehingga membuat saya itu udah mantep. Saya mau YPM Tauhid ini jadi pelabuhan terakhir saya ya. Saya mau mengembangkan iklan. Saya mau mengembangkan sistem kejamahan ini untuk bisa disebarkan gitu ya kepada seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia kalau perlu. Makanya saya bilang tadi Yai, YPM Tauhid yang di luar negeri nanti yang pertama kali buka kalau di Afrika, mau nggak Yai? Mau, nggak apa-apa kan ya. Jadi bukan di Amerika, nanti yang pertama kali buka cabang YPM Tauhid di luar negeri itu justru di Afrika ya. Kenapa di Afrika? Ya nanti ikuti aja dinamika politik dunia ya. Kenapa Putin melirik Afrika sekarang? Karena ada sesuatu nggak sembarangan gitu ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama. Kalau kita berjamaah ya, maka kita akan secara tidak langsung kita akan ditarbiyah dengan baik, dididik, dibina ya. Kenapa? Karena dalam sistem kejamahan itu seorang mursyid, seorang musyrif atau apapun namanya, murabi, pimpinan, apalagi pembina seperti Yai ini ya, mungkin sama saya juga punya kewajiban bagaimana mendidik, membina jamaahnya ini supaya satu fikrah yang sama ya, satu pikiran ya, satu pemahaman. Supaya apa? Supaya jalannya itu semuanya satu komando yang sama ya. Sehingga kalau ada, Yai sering bilang sama saya di YPM Tauhid ini, Ustadz, ini amanat seperti itu mau wasiat Yai ini. Saya nggak bilang Yai mau cepat mati, nggak, karena doa saya Yai biar panjang umur, karena pertanyaan saya belum selesai dan buku belum selesai ya. Saya bilang sama Yai, Yai sering bilang sama saya gini, Ustadz, di YPM ini kita butuh orang-orang yang soleh secara pribadi, soleh secara sosial ya. Dan ini yang luar biasa ya. Di YPM ini terjaga kesolehannya, dan memang harus begitu. Kalau ada jamaah YPM yang tidak soleh, maka ini menjadi kewajiban ya, seperti orang seperti Yai, seperti saya ya, dan para sesepuh-sesepuh di YPM ini untuk mendidik
mendidik jamaah kita ini bagaimana supaya soleh. Nggak boleh ada di YPMA Tauhid, jamaah YPMA Tauhid misalnya tadi rumah tangganya hancur harus bercerai, nggak boleh. Kenapa? Karena harus dibina rumah tangga itu supaya sakinah, mawadah, warahmah. Nggak boleh ada di YPMA Tauhid ini terjadi, mohon maaf, perzinahan. Kenapa? Karena YPMA Tauhid ini berkomitmen menjaga jamaahnya supaya jamaahnya itu selalu ya terjaga akidahnya, terjaga imannya. Makanya nggak boleh ada apapun, sekecil apapun pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai agama tidak boleh dibiarkan di YPMA Tauhid ini. Jadi ini sistem kejamaahan inilah yang mengikat jamaahnya sehingga kemudian jamaah ini menjadi soleh dan soleha. Kalau ibu-ibunya menjadi soleha, kalau bapak-bapaknya menjadi soleh. Kalau dia suami menjadi suami yang soleh, kalau dia istri menjadi istri yang soleha. Kalau dia belum nikah, ya maka dia menjadi pribadi muslim yang punya sahsiyah Islamiyah yang baik, memiliki kepribadian muslim yang baik. Tidak ada cerita di YPMA Tauhid minum kopi seperti ini ya tanpa menyempatkan waktu untuk membaca basmalah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Udah dingin ya, monggo. Udah dingin ya. Contohnya, atau minum menggunakan tangan, nggak ada. Tidak ada di YPMA Tauhid minum itu sambil berdiri sambil jalan. Ya, ini bukan ciri khas jamaah YPMA Tauhid. Jamaah YPMA Tauhid itu mengamalkan ya semua ajaran-ajaran Islam dari yang kecil sampai yang besar, dan itu hanya bisa didapat lewat pembinaan rutin seperti ini. Tadi mohon maaf tadi di belakang ngobrol sendiri. Ya, saya di WA Yai, saya baca WA-nya ya supaya mengingatkan, tapi saya pikir aduh ya nggak enak masa saya ngingetin di belakang ini, kan ada ya orang yang lebih tua dari saya gitu ya. Tapi buat Yai sebagai pembina ini kewajiban beliau, karena memang adabnya begitu. Mohon maaf, bukan soal ngobrolnya ya, tapi adabnya kalau ada di sebuah kajian ilmu, kita mau keluar saja dari majelis ini harus apa? Izin, angkat tangan seperti ini. Itu ada adabnya semua. Dan inilah manfaat dari sistem jamaah ya. Sehingga iman kita, Islam kita, takwa kita semuanya terjaga. Kalau kita mau soleh, kalau berjamaah ini kebaikannya jamaah. Kalau mau soleh akan soleh semuanya. Tapi jamaah juga bisa rusak, bisa hancur kalau ya itu tadi pimpinannya juga akhlaknya tidak sesuai, maka semuanya juga akan hancur. Ya, nah inilah makanya Bapak Ibu rahimakumullah, tazkiyatun nufus ini betul-betul akan berjalan efektif manakala Bapak Ibu sudah terikat dengan satu sistem kejamaahan. Gitu ya. Saya ya, karena saya di Gunung Kidul itu pesantren NU terkenal, kiai-kiai NU, ya saya gabung ikut dengan jamaah ya Nahdien di sana, saya ikut di pengurus NU-nya. Supaya apa? Oh, saya tetap menjaga amaliyah gitu ya. Kalau di NU kan senangnya gitu ya. Habis sholat kita baca wirid, baca zikir supaya kita nggak terburu-buru sholatnya, supaya tumak ninahnya terjaga. Ada kelebihan juga ya. Ada juga kekurangannya ya. Begitu juga di Muhammadiyah. Tetapi yang lebih lengkap dari semua itu ada di YPMA Tauhid. Nah itu ya. Jadi di YPMA Tauhid ini mau saya NU, mau ya Yai Muhammadiyah misalnya, nggak masalah ya. Kenapa? Karena YPMA Tauhid ini bukan jamaah muslimin ya, tapi jamaah minal muslimin, leres ya, kan begitu ya. Ya, hafal ya. Karena ngajinya sama Yai udah lebih dulu dari saya ya. Saya harus hafal itu Pak Nur ya. Kenapa? Karena sekarang itu yang sedang dibukukan itu. Yang kedua, tazkiyatun nufus akan berjalan kalau ya Bapak Ibu itu memiliki semangat untuk hijrah. Ya. Mas Valen udah mencontohkan hijrahnya apa? Ya, hijrah akidah. Dari dulunya bukan muslim, kemudian alhamdulillah menjadi muslim ya. Yang dari lahir juga hijrah. Ibu-ibu, mbak-mbaknya harus hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Bapak-bapaknya juga sama. Harus hijrah dari kemaksiatan ya menuju kepada ya kesolehan, kan begitu.
Kalau dulu misalnya ahli maksiat, Pak Handoko cerita sama saya, saya dulu Ustaz mudanya itu bukan cuma ngerokok, ya ikut sabung ayam segala macam, itu boleh mudanya dulu. Sekarang lihat subhanallah, ya. Saya kemarin sholat, saya sengaja kebetulan kaki saya sakit nggak bisa jadi imam, Pak Handoko jadi imam. Saya dengar bacaan sholat Pak Handoko, kaget. Ternyata bagus juga bacanya subhanallah. Gitu, kaget saya, surprise. Ternyata bendara YPM yang tiap hari ngitungnya duit, bukan biji tasbih. Ternyata begitu sholat, ya Fatihahnya fase, alhamdulillah gitu ya. Sholatnya ya tumanina. Malam-malam Bu tahajud, ya. Tahajud itu jam berapa? Jam 3. Saya lupa karena saya baru nyampe jam 12. Nyampe karena kangen sama Pahan, ngobrol. Pak Handoko ternyata ke dalam izin. Ngapain Bu? Qiyamul Lail, sholat tahajud dia sendirian. Saya langsung subhanallah. Ini bendaharanya YPM aja tahajudnya mempeng gitu ya. Amir kita itu Bu, Pak Amir kita, Ustadz Bayan itu, Senin Kamis puasanya nggak pernah bolong. Iya. Kenapa? Saya sering nginep sama Amir. Betul Amir kalau saya pulang ke Depok, rumah saya di Depok, mesti ketemu sama saya di Depok, mabit di rumah saya. Ya, itu kalau Senin Kamis mesti diminta disiapin sahur walaupun cuma makan Indomie aja. Nggak pernah ketinggalan puasa Senin Kamisnya. Ya, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaahnya, masya Allah. Apalagi kita bicara yai, luar biasa gitu ya. Yai ini yang orang yang berani menegur saya saat saya melakukan dosa sama ibu saya. Baru beliau satu-satunya. Nggak ada yang pernah berani ngingetin saya. Tapi begitu yai sama Bu Nyai ke rumah saya waktu mama saya masih hidup. Kebetulan mama saya karena udah mulai pikun karena udah tua, ya. Atau datang mau ikutan nimbrung gitu ya, ngobrol ya. Ya saya kan mungkin saya khawatir nanti aku Yai terganggu. Saya bilang sama mama saya, Mama di dalam aja, nggak usah ikutan. Saya dimarahin sama beliau. Dimarahin benar. Ustadz nggak boleh begitu. Itu durhaka namanya. Kan kaget saya. Saya kok dikatain durhaka sama Yai. Kenapa? Ibu itu harus kita muliakan. Walaupun beliau itu nggak nyambung, udah tua pikun. Kalau mau ikutan di sini biarkan saja. Ya, justru Ustadz harus kalau perlu duduknya di sampingnya Ustadz, disayang, dibelai. Kalau perlu obrolan kita putus untuk ngomong mamanya Ustadz. Subhanallah. Ya, di situ gara-gara Yai ngingetin saya tambah sayang sama ibu saya. Ya, itu contoh ya Pak ya. Bu, makanya alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah manfaatnya kita berjamaah luar biasa ya. Ya, yang kedua hijrah tadi. Kalau kita nggak punya semangat hijrah, aduh repot ya. Kita selalu terkungkung dalam lingkaran setan terus ya. Nggak mau keluar dari perbuatan-perbuatan buruk yang selama ini kita kerjakan, harus berani ya. Yang selama ini kebiasaannya suka main judi slot misalnya gitu ya, kan zaman sekarang lagi tren nih. Dan ini nggak main-main Pak, mohon maaf ya, banyak itu yang rajin ke masjid tapi ternyata di rumah mainannya judi slot itu ya, luar biasa itu ya. Jadi penyakit itu ya, jadi bukan cuma menimpa yang nggak sholat, yang sholat juga rajin main judi slot itu ya. Nah, harus berani berubah, harus berani hijrah. Kenapa? Itu tadi hadis tadi kan tentang niat itu kan panjangannya ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan yang dicatat sama Allah apa yang pertama kali diniatkan. Kalau niat kita memang pengen hijrah, maka Allah catat niat hijrah itu ya. Kemudian kata Rasulullah, hadis itu panjangannya fa in kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi ya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu dari keburukan kepada kebaikan, memang niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka akan diberikan pahala dari Allah dan Rasulnya juga ya. Karena niatnya memang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ibu ya sebelumnya tidak pernah mengenal yang namanya ajaran Islam seperti apa, bapak yang tadinya ya sholat itu mungkin seenaknya saja, kalau ingat sholat, kalau enggak ya enggak sholat. Begitu udah bergabung dalam jamaah YPM Tauhid, harus berani hijrah ya. Yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran ya harus belajar baca Al-Quran. Gimana caranya harus bisa. Jangan giliran kalau suruh belajar baca Al-Quran alasannya apa?
wah saya udah tua, rambut udah putih, beda sama yang masih muda-muda. Ya, tapi kalau hitung duit lebih kencang yang rambutnya putih, ya, lebih hafal daripada yang rambutnya hitam kan, gitu kan, aneh dia. Tapi kalau suruh baca Al-Quran, alasannya apa? Udah tua itu sering lupa alasannya. Ya, nah ini nih penyakit kita di sini. Maka ini sepertinya harus ditinggalin. Ya, jangan sampai ya kita itu menjadi jamaah YPM Tauhid, tapi sementara jiwa kita kotor terus. Ya, kenapa? Karena tidak ada semangat hijrah dalam hatinya. Hijrahlah, hijrahkan jiwa kita, hijrahkan jasmani kita. Ya, jasmani kita hijrah itu contohnya apa? Dulu nggak pernah pakai pakaian yang islami, kemana-mana ya, pakainya misalnya selalu pakai celana yang pendek, kelihatan auratnya. Kalau ibu-ibu paling gampang, nggak pakai hijab gitu ya. Kalau ibu-ibu kan lebih praktis ini ya. Tapi kalau udah bergabung di YPM Tauhid, tutup auratnya ya buat ibu-ibu pakai hijab. Buat bapak-bapak ya sudah mulai berubah, mulai suka dengan yang namanya busana-busana yang syar'i, mulai suka pakai songkok gitu ya, kopiah, mulai suka melihara jenggotnya gitu ya, mulai suka bergamis, bersorban kalau perlu gitu ya, mulai suka ya pokoknya apapun secara fisik orang melihat kita ini Islam itu membanggakan. Saya begitu jadi Islam ya saya lebih suka menggunakan atribut Islam secara fisik. Kenapa? Kalau saya mati, orang nggak perlu lihat KTP saya, Pak. Kenapa? Kalau saya nggak pakai baju Islam, muka saya kan masih kelihatan muka kafirnya, ya kan? Jenggot nggak ada, ya toh, matanya masih sipit. Coba kalau saya nggak pakai gamis, saya pakai celana pendek, pakai kaos, berdiri di depan ruko, mesti dikiranya tokek Cina kan ini ya, yang punya ruko, dikiranya kan begitu. Nggak kelihatan ustadznya. Maka daripada nanti saya kalau mati saya tidak berbusana Islam, orang bingung harus nyari KTP saya dulu, oh namanya siapa, oh agamanya Islam, ribet. Mendingan kalau saya pakai busana Muslim, begitu saya mati, kita nggak tahu mati kapan di mana kan gitu ya. Orang lihat bajunya, oh ini pasti orang Islam, ada kopiahnya, ya kan, bajunya baju koko ya, itu. Jadi itu contoh hijrah yang fisik ya. Hijrah hati, hijrah batin apa? Ya kalau dulu mungkin hobinya cuma sekedar main musik gitu ya, hobinya cuma sekedar ya intinya yang penuh keduniawian lah. Mungkin kalau ibu-ibu hobinya cuma bersosialita. Kalau sekarang sudah hobinya apa? Ikut taklim kan ini ya. Bapak-bapak hobinya apa? Hobinya belajar ya. Mungkin kalau nanti di sini rutin 2 minggu sekali ikut pembinaan seperti ini. Mabit itu kan singkatannya malam bina iman takwa kalau singkatannya, tapi kalau bahasa Arab mabit artinya nginep gitu ya. Kalau orang haji ada namanya mabit di Mina gitu ya, atau mabit di Musdalifah misalnya gitu ya. Jadi artinya bermalam di sana. Nah, jadi hijrah ini penting. Jadi kalau udah bergabung di YPM Tauhid bukan cuma berjamaah, tapi juga harus punya semangat hijrah. Nah, yang ketiga menurut YPM Tauhid yang namanya tazkiyatun nufus itu harus ada yang namanya semangat jihadnya. Ya, jadi nggak bisa jiwa kita bersih begitu aja tanpa ada semangat jihad atau mujahadah. Ya kan di Al-Quran kan Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, itu di surat Al-Ankabut ayat 69 masalah. Apa ayat 96 nanti dicek lagi. Jadi barang siapa yang mujahadah, ya mujahadah itu artinya orang yang bersungguh-sungguh. Jihad itu kan pengertiannya bukan cuma perang ya, bersungguh-sungguh juga arti secara umumnya, spesifik artinya jihad itu maksudnya ya dengan kital, maksudnya dengan peperangan ya. Tapi secara umum artinya bersungguh-sungguh. Barang siapa yang mau bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Makanya nggak heran banyak orang yang dapat hidayah, ya itu bukan karena ujuk-ujuk tiba-tiba dapat begitu aja, tapi karena dia mencari. Mungkin salah satunya Mas Valen, karena dia mencari lewat mungkin ya perdebatan, mungkin lewat apa namanya, mungkin diskusi-diskusi, ya, mungkin juga lewat pencarian literatur dan lain sebagainya. Maka Allah kasih hidayah pada dia. Ya. Kenapa? Karena dia mencari. Nah, sama seperti kita di YPM Tauhid. Kita ini sebagai jamaah YPM Tauhid ini mau apa sih yang kita lakukan gitu. Nanti yang penting kan begitu. Apa cuma mau jadi mustami, pendengar begini aja?
ya kan dengerin, ya enggak, ya. Ada nanti tahapan-tahapan bagaimana menjadi seorang jamaah YPM at-Tauhid yang baik. Ya. Contoh misalnya di piagam YPM at-Tauhid itu sudah jelas itu. Ya. Salah satunya misalnya sikap hidup jamaah YPM at-Tauhid, senjatanya jamaah YPM at-Tauhid. Ini yang ada di piagam YPM at-Tauhid itu adalah contoh cerminan. Mungkin saya bacain ya, karena mungkin belum pernah ya belum. Mabit seperti ini dikupas gitu ya, sekilas saja ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu juga ya, karena selama ini mungkin cuma di di share di grup, mungkin nggak dibaca. Nah ini ya, kenapa pembina kita membuat piagam YPM at-Tauhid, ya kan? Karena ini akan membentuk jamaah YPM at-Tauhid ke depan itu mau seperti apa. Satu ya, pasal pertama mengenai baiat anggota atau sumpah komitmen setiap anggota YPM at-Tauhid itu ada 3: iman, hijrah, dan jihad fisabilillah. Ya. Artinya apa? Seorang jamaah YPM at-Tauhid harus komitmen terhadap imannya, harus istiqomah dalam semangat hijrahnya. Sekarang lagi muslim nih, hijrah fest misalnya gitu ya, atau hijrah lovers gitu ya, ada tuh grup-grup macam-macam gitu ya. Apakah grup-grup itu dibuat sia-sia? Kan bukan. Grup-grup itu dibuat mungkin dalam rangka supaya pada istiqomah semua. Kalau udah hijrah, jangan kayak si siapa itu, Kaisar, artis itu ya, udah hijrah balik lagi gitu ya, kan begitu. Futur lagi kan gitu ya, amit-amit naudzubillahimin dzalik gitu ya. Dan kemudian tadi jihad fisabilillah, artinya apa? Seorang jamaah YPM Tauhid itu kalau udah yang namanya bicara jihad, maka dia harus mengarahkan hidupnya, jiwa, raganya, hartanya hanya fisabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Jadi jihad yang dimaksud dalam YPM at-Tauhid adalah jihad fisabilillah ya. Kemudian pasal kedua, cara penyelesaian masalah udah ada di sini. Pasal ketiga, senjatanya jamaah YPM at-Tauhid itu apa? Iman dan Islam, ilmu, amal, akhlak dan adab. Sikap hidupnya watawasobil haq, watawasobil sabr, watawasobil marhamah. Karena ini bukan sesinya, jadi saya cepetin. Mungkin satu waktu harus dikupas ya. Ya, karena saya yakin nggak semua pengurus maupun jamaah juga sudah khatam ya pembahasan mengenai piagam YPM at-Tauhid ini. Sehingga nanti jangan sampai piagam ini cuma sekedar jadi pajangan ya, tetapi harus jadi ya pedoman hidup setiap jamaah YPM at-Tauhid, harusnya seperti itu ya. Nah tadi ya jihad. Nah, kemudian setelah berjamaah, hijrah, jihad ya, yang terakhir, yang keempat adalah sami'na wa ta'na. Sikap hidup sami'na wa ta'na ini siapa yang ngajarin sih? Al-Quran, Al-Baqarah 285 itu ya. Yang pertama ayatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, terus amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbil ya, dan seterusnya. Nanti ada waqalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana, dan seterusnya ya. Sehingga kata sami'na wa ta'na itu bukan cuma diucapkan ketika sholat. Coba kalau sholat kan, sawu sufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamami sholat, imam begitu, makmum jawab sami'na wa ta'na. Bukan cuma sekedar dengerin perintah imam untuk rapatkan dan luruskan shaf, tapi secara umum apa yang sudah diperintahkan Allah, apa yang sudah diperintahkan Rasulnya, maka kita harus sami'na wa ta'na. Dan kelebihannya YPM at-Tauhid, tidak ada setiap konsep yang sudah dirumuskan ya, diajarkan oleh yai dalam konsep jamaah YPM at-Tauhid ini yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tuh kerennya di situ ya. Saya udah ngecek semua dalil-dalil yang yai sampaikan. Saya sampai pernah satu ketika habis dari Manado itu di bandara ya. Di bandara itu Bu Nyai sampai cerita sama yai ya. Itu Ustaz Yusuf itu loh Kak gitu. Kok di bandara aja masih tanya-tanya, belajar gitu ya. Ya memang kalau nanti udah misa kita nggak tahu ketemunya lagi kapan. Saya tanya ini dalilnya ini di mana ya, surat berapa, ayat berapa? Karena untuk memastikan jangan sampai yang disampaikan oleh yai maupun yang dikonsep ya di YPM at-Tauhid ini semuanya ternyata tidak ada dasarnya kan begitu.
Oh ternyata semuanya sudah ada dalil Qur'annya, hadisnya ada, Masya Allah. Ya, dan inilah kelebihan dari konsep yang ada di YPM At-Tauhid itu. Jadi kalau sudah bicara Allah yang perintah, ya Rasulullah yang perintah, sami'na wa ta'na, kan begitu ya. Makanya apapun yang diajarkan di YPM At-Tauhid ini, ya kalau misalnya di Mabit ini nanti, saya berharap kalau ini bisa rutin, mungkin Yai kalau nanti bukunya segera selesai, ini bisa ibaratnya ngaji kitab gitu kali ya. Ya, kitabnya kitab konsep jamaah YPM At-Tauhid gitu ya. Jadi semua megang bukunya ya kan, kemudian Yai menerangkan atau saya gantian yang menerangkan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, ada kritik, masukan juga boleh. Ya. Tadinya saya bilang sama Yai gini, Yai ini konsep ini saya nggak berani cepat-cepat selesaiin. Kenapa? Karena berat sebetulnya buat saya. Ya. Keterbatasan saya, keterbatasan ilmu saya, menampung ilmunya Yai yang udah puluhan tahun. Ini kan ilmunya Yai ini kan udah puluhan tahun diperdebatkan ya kan, segala macam mimbar-mimbar debat udah dilakoni sama Yai gitu ya. Dengan dari mulai nama Abu Mujahid sampai Toya Bening kan luar biasa gitu ya. Sementara saya ya dengan keterbatasan ilmu suruh merangkum semuanya, suruh cepet jadiin bukunya. Saya bilang berat kalau suruh cepet Yai. Karena saya kepengen ini menjadi sesuatu yang matang dulu. Katanya enggak, jangan salah model begitu. Justru ketidaksempurnaan buku itu, gimana ya bahasanya, saya agak lupa, angel lagi gitu. Gimana? Ketidaksempurnaan buku konsep YPM At-Tauhid ini adalah menyempurnakan ketidaksempurnaan yang lain. Jadi ketidaksempurnaan buku ya pedoman ya konsep kejamahan YPM At-Tauhid ini adalah apa tadi? Menyempurnakan ya, akan menyempurnakan ketidaksempurnaan ya yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena ternyata memang semua konsep kejamahan itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Termasuk di YPM ini juga. Sehingga itu tadi ya akan saling menyempurnakan dengan debat-debat, dengan diskusi ya dan lain sebagainya. Ya. Oh iya benar, berarti cara berpikir saya salah gitu ya. Kalau begitu buku ini cepat harus segera selesai, segera dinikmati, nanti kemudian mengalir lah kan gitu ya. Masukan-masukan terhadap buku ini gitu ya, karena ini buku konsep ya, sehingga ini menjadi satu hal yang menarik. Kita ya jamaah YPM At-Tauhid ini kan menjadi salah satu bagian dari sekian banyak ya jamaah-jamaah yang ada ya di dunia ini, dalam dunia Islam gitu ya. Yang tentu kalau kita sebutkan banyak sekali ya jamaah-jamaah itu, dari yang kecil sampai yang besar gitu ya, dari yang mohon maaf yang dianggap benar sampai yang sesatnya, semua kan ada. Kita bicara misalnya contoh jamaah Thariqah aja, wah ternyata jumlahnya ada ribuan. Itu baru ngomongin jamaah Thariqah. Ada yang Naqsabandi, ada yang Siddiqiyah gitu ya, ada yang Sahadatain, macam-macam udah pokoknya. Ya, kita bicara ya apa namanya jamaah Harokah juga jumlahnya sangat banyak. Nah, kalau di antara sekian banyak itu, kemudian muncul YPM At-Tauhid yang baru ini, gitu ya, yang baru ini dengan konsepnya, walaupun mungkin konsepnya ini yang humanistik tadi, ya humanistik, selalu pesannya kan begitu ya. Kemudian apa namanya konsep jamaah YPM At-Tauhid ini tidak menyakiti orang lain ya, bisa diterima oleh semua orang, gitu ya. Tetapi kan membutuhkan ya kecerdasan dari jamaahnya, tidak sembarangan. Kenapa? Karena kita harus berhati-hati ya, di luar sana ya banyak sekali jamaah-jamaah yang mohon maaf tanda kutip gitu ya, yang juga abu-abu, yang harus kita sama-sama perhatikan ya. Contoh yang terbaru adalah, sebenarnya saya tidak akan bahas panjang ya, misalnya rame-rame gonjang-ganjing masalah jamaah Al-Zaitun. Itu kan juga satu sistem kejamaahan. Menurut kita sebagian besar orang Indonesia ini sesat. Tapi yang ikut di sana itu jumlahnya nggak sedikit loh. Ya kan? Nggak sedikit, itu ratusan ribu orang. Apa ya semuanya itu on semuanya? Kan enggak juga. Ya. Nah ini yang menarik gitu ya. Sehingga saya mau merangkum itu semua di penutup ya materi Tazkiyatun Nufus ini ya.
Sebenarnya kalau ngisi tazkiyatun nufus yang biasa datar aja, udah banyak di mana-mana. Tapi kan pesan Yai harus tetap dalam konsep ini kejamahan kita, sehingga makanya saya punya pemikiran tazkiyatun nufus itu bisa diraih dengan 4 tadi, ya, berjamaah, hijrah, jihad, dan samina wa ta'ana. Orang kalau udah samina wa ta'ana sama Allah dan Rasulnya selesai semuanya, ya, nggak akan lagi ada kemaksiatan, tidak akan lagi penyimpangan dan sebagainya. Nah, saya kepengen coba merangkum semuanya dengan satu ilustrasi game gitu ya. Buat Bapak Ibu semuanya, saya mohon partisipasinya semuanya, ya. Dan saya minta semuanya ikuti apa yang saya sampaikan dan apa yang saya lakukan ya. Coba sekarang angkat tangannya gini semua. Nah, angkat tangannya. Dah semuanya, lihat saya, ikutin kata-kata saya, semuanya pegang janggut. Ulang. Angkat tangan lagi, sekali lagi, lihat lagi, perhatikan, ikutin saya, ya, yang saya contohkan dan yang saya bilang, pegang janggut. Nah, ya, terima kasih. Ya, itu nanti ya cerminan itu ya, cerminan ya. Itu yang namanya di luar sana, tipe-tipe yang contoh yang saya contohin banyak nggak? Kan Yai terakhir bikin tulisan tuh. Ya, surat As-Saffat, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, emang kamu kenapa mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Allah tuh marah sama kamu loh begitu. Kenapa? Karena kamu cuma ngomong doang tapi kamu nggak ngelakuin. Apalagi orang yang omongannya sama perbuatannya berpegang janggut. Benar? Benar nggak? Tadi yang pegang kening, pegang kening, aduh. Pegang janggut, bener nggak ini? Ustaz Yusuf bilangnya janggut, ya, tapi beliau pegangnya kening. Itu pancingan. Padahal ada beberapa yang pegang batu. Ya, itu cuma contoh ya. Berjamaah itu dibutuhkan kecerdasan. Ya. Dan di EPM At-Tauhid ini membutuhkan kecerdasan spiritual kita, kecerdasan intelektual kita. Maka kata Yai itu orang yang pinter itu 3. Ya kan? Yang pertama, orang yang pinter itu adalah orang yang ikra apa? Yai? Yang pertama bukan ikra bil ilmi, ya. Jadi dia membaca dengan ilmunya. Yang kedua ikra bil ain, ya, dia membaca dengan pandangannya. Yang ketiga ikra birra'yu, dengan intelektualnya. Ya udah jelas orang, apalagi nih mau urusannya mau tahun politik, udah banyak yang begini modelnya, pegang janggut yang meriah, angkat tangan semua, ya kan, pegang janggut, ikutan, nggak kerasa yang dipegang bukan janggut, betul, tapi yang diomongin megang janggut kan begitu. Itu cuma contoh. Maka kita harus cerdas, ya. Makanya mudah-mudahan jamaah EPM At-Tauhid ini dengan bimbingan para guru-guru yang ada di sini menjadi jamaah yang cerdas. Kita harus berpolitik, jangan rugi, ya kan? Itulah apa namanya uniknya di jamaah EPM At-Tauhid. Kita apa? Selain kita mengasah intelektual kita, ya, tapi kita juga menjaga kesolehan kita. Makanya mabit ini salah satu agenda wajibnya adalah qiyamul lail, ya, sholat malam berjamaah. Tapi saya minta maaf, saya nggak bisa ikut. Mungkin setelah ini saya harus siap-siap. Saya ada tugas di EPM Sragen. Jadi posisi saya itu bapak-bapak, ibu-ibu di EPM At-Tauhid ini sebetulnya yang paling apa namanya tukang jalan-jalan, karena saya ini ketua koordinator kewilayahan dakwah misi EPM. Jadi wilayah dakwah YPM di Indonesia ini dibagi jadi 7 wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nah, semuanya itu ada di bawah dalam koordinasi saya, sehingga kerjaan saya itu cuma keliling-keliling. Kemarin sama Yai dari Manado. Habis dari sini langsung ke Sragen, YPM Sragen. Besok ada 3 acara full, pagi, siang, sama malam. Saya harus ikut di sana, ya. Nanti insya Allah bulan depan saya sama Yai berangkat ke wilayah 1. Wilayah 1 itu dari mulai Aceh sampai Lampung, ya, itu wilayah 1. Kemudian wilayah 2 itu DKI Jakarta, Jawa Barat, ya, itu wilayah 2 dan seterusnya.
Jadi kerjanya cuma muter-muter aja gitu ya. Ya, makanya saya nggak bisa ikut acara Mabit sampai selesai ya, karena besok pagi jam 7 sudah ditunggu di YPM cabang Kabupaten Sragen gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita ya Bapak Ibu. Nah, itu masih ada sisa door prize, mohon Pak Wawan nanti yang bisa mendistribusikan dengan dikasih dulu sayembara ya. Nanti kalau lihat isinya di rumah aja ya Bu ya, mohon maaf ya, isinya ala kadarnya aja ya. Mudah-mudahan jadi tondo tresno gitu ya. Terima kasih banyak, itu saja ya, saya serahkan kepada Pak Wawan lagi untuk dilanjutkan acaranya. Billahi taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.